Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warda Nur Ayuni dengan NIM 22103028 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Ibu Nurleli SKM MKes dengan mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dan saya juga ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menjaga kesehatan, kebersihan, terutama pada organ reproduksi. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Apa kesehatan reproduksi itu? Apakah kalian sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan BKKBN 2012. Kenapa kita perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Masa remaja adalah masa peralihan atau perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik dan biologis, sehingga penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat, memiliki keturunan yang sehat, dan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Jaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda pada masa kanak-kanak. Organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus menjaga kesehatan reproduksi? Karena terdapat rambut di sekitar alat kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan reproduksi keringat di sekitar alat kelamin. Jika alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab, maka sangat mudah untuk kuman dan jamur berkembang biak. Membasuh air bersih dari depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum memakai celana dalam. Karena lembab, jamur akan tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Maka gunakan celana dalam yang bersih, celana dalam tidak ketat, dan ganti 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi pada pria. Jika di tempat umum, gunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang ada di penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut alat kelamin secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak ditumbuhi oleh bakteri. Di samping itu, ada bakteri yang tumbuh di sekitar rambut kemaluan. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah terjadinya penumpukan pada lipatan luar penis. Menggunakan air bersih atau air mengalir untuk membilas alat kemaluan setelah buang air. Jaga kelembaban dan jauhi kebiasaan yang memicu meningkatnya suhu terhadap alat kelamin, seperti memangku laptop di paha di dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi pada wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas, sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu untuk menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara rutin 3 jam sekali, atau setiap setelah buang air kecil atau bila pembalut telah penuh darah. Bila pembalut yang digunakan pembalut sekali pakai, maka bersihkan dan bilas terlebih dahulu dengan air. Bungkus, kemudian buang di tempat sampah. Bila pembalut yang digunakan berkali-kali, maka segera cuci setelah selesai digunakan. Jemur hingga kering, kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap digunakan kembali. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim karena dapat mengganggu keseimbangan dalam vagina. Bila terlalu sering digunakan, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina yang akan memicu tumbuhnya jamur akibat munculnya rasa gatal-gatal pada area organ intim. Baik, itu saja dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.